Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Psikologi Kognitif, kali ini saya akan memaparkan tugas pada bab 7, yaitu tentang lanskap, memori, gambar, mental, peta, dan proposisi. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Profesor Dr. Andes dan Bis MSc PhD, Bapak Dr. Andes Kamil MSI, Bapak Profesor Dr. Rarnet Hajrendra Ashar MSI. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi. Sebelum kita menuju ke materi, ada beberapa pertanyaan menarik yang akan terjawab sendiri setelah kita selesai mempelajari bab 7 ini. Beberapa pertanyaan tersebut yaitu tentang bagaimana pengetahuan dipresentasikan dalam pikiran. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana representasi pengetahuan mendapat manfaat dari kedua gambar dan proposisi. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan konseptual mempengaruhi cara kita menggunakan gambar. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab sendiri setelah kita menyelesaikan atau setelah kita mempelajari bab 7. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materi. Materi 1, yaitu tentang representasi mental pengetahuan. Dalam epistemologi klasik, para filosof membedakan dua jenis struktur pengetahuan. Jenis pertama dari struktur pengetahuan adalah pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif mengacu pada fakta yang dapat dinyatakan seperti tanggal lahir, nama sahabat Anda, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pengetahuan deklaratif. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural mengacu pada pengetahuan tentang prosedur yang dapat dilaksanakan. Contohnya adalah langkah-langkah yang terlibat dalam kegiatan gatali sepatu, misalnya menambahkan kolom angka atau mengendarai mobil. Semua contoh ini adalah pengetahuan prosedural. Selanjutnya, representasi mental pengetahuan. Ada dua sumber utama data empiris tentang representasi pengetahuan. Data pertama yaitu didapat dari percobaan laboratorium standar dan studi neuropsikologi. Dalam karya eksperimental, peneliti secara tidak langsung mempelajari representasi pengetahuan karena mereka tidak dapat melihat ke dalam pikiran orang secara langsung. Mereka mengamati bagaimana orang menangani berbagai tugas kognitif yang memerlukan manipulasi pengetahuan yang dipresentasikan secara mental. Dalam studi neuropsikologi, peneliti biasanya menggunakan salah satu dari dua metode. Metode yang pertama, mereka mengamati bagaimana otak normal merespon berbagai tugas kognitif yang melibatkan representasi pengetahuan. Kemudian metode yang kedua yaitu mereka mengamati hubungan antara berbagai defisit dalam representasi pengetahuan dan patologi terkait di otak. Mengkomunikasikan pengetahuan gambar versus kata-kata. Pertama, gambar. Gambar ini informasi konkret dan spasial. Sifatnya berupa analog dari apa yang mereka wakili. Sedangkan kata-kata itu informasi abstrak dari kategoris yang bersifat simbolis dari apa yang mereka wakili. Citra mental. Citra adalah representasi mental dari hal-hal yang saat ini tidak terlihat atau dirasakan oleh organ indera. Misalnya, membayangkan sebuah rasa, pemandangan, sentuhan, dan penggunaan citra mental dapat membantu untuk meningkatkan memori. Sedangkan persepsi visual adalah proses menerima dan penginterpretasian
rangsang visual dari dunia luar yang masuk melalui indera penglihatan. Jadi persepsi visual ini adalah proses untuk mendapat citranya. Teori kode ganda Pavio pada tahun 1971. Teori dual coding yang dikemukakan oleh Alan Pavio pada tahun 1971 menyatakan bahwa informasi yang diterima seseorang diproses melalui salah satu dari dua channel. Channel yang pertama yaitu channel verbal, seperti contohnya yaitu teks dan suara, dan kedua yaitu channel visual, yaitu berupa non-verbal atau image, seperti contohnya diagram, gambar, dan animasi. Kode visual diproses berbeda dari kode simbolik. Misalnya dalam suatu penelitian, peserta diperlihatkan urutan gambar dengan cepat dan urutan kata-kata. Kemudian mereka diminta untuk mengingat kata-kata atau gambar dengan salah satu dari dua cara. Salah satu caranya adalah secara acak, sehingga mereka mengingat sebanyak mungkin yang mereka bisa, terlepas dari urutan item yang disajikan atau harus berurutan. Cara lain adalah dalam urutan yang benar, peserta lebih mudah mengingat gambar ketika mereka diizinkan untuk melakukan dalam urutan acak. Tetapi mereka lebih mudah mengingat urutan kata-kata daripada urutan gambar jika disajikan secara berurutan. Jadi ketika mereka peserta diminta untuk mengurutkan untuk menyebutkan gambar jika disebutkan secara cepat atau dijelaskan secara cepat, maka peserta akan lebih cepat mengingat gambar jika dia diberikan tanpa ada syarat harus berurutan. Tetapi jika diberikan secara ada syarat harus berurutan, maka kata-kata dapat diterima lebih baik. Hal ini membuktikan bahwasanya persepsi visual itu dapat mengganggu citra visual secara simultan. Kemudian kebutuhan untuk menghasilkan respon verbal dapat mengganggu manipulasi mental kata-kata secara simultan. Atau memori kita lebih baik mengingat kata-kata apabila dilakukan berurutan, tetapi tidak berlaku untuk mengingat atau mengingat pada gambar, atau memori kita susah mengingat gambar ketika diberlakukan aturan untuk mengurutkannya, apabila itu diberikan secara cepat tentunya. Menyimpan pengetahuan sebagai konsep abstrak atau teori proposisi. Apa itu proposisi? Ahli logika telah menemukan cara singkat yang disebut kalkulus predikat untuk mengukur makna yang mendasari suatu hubungan, yaitu hubungan antara elemen subjek dan elemen objek. Proposisi dapat digunakan untuk menggambarkan segala jenis hubungan. Contohnya hubungan termasuk tindakan satu hal pada hal lain, atribut suatu hal, posisi suatu hal, keanggotaan kelas dari suatu hal, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari teori proposisi. Yang pertama yaitu jenis hubungan tindakan. Perwakilan di dalam kata-kata yaitu seekor tikus menggigit kucing. Ini adalah kata-kata yang dibentuk. Kemudian proposisinya menggigit itu adalah aksi. Kemudian tikus sebagai agen aksi dan kucing adalah objeknya. Ketika dibentuk dalam gambar, maka representasi imajinernya sebagai berikut. Ini adalah bentuk representasi imajinernya atau gambar yang dibentuk dari kata-kata ini. Selanjutnya adalah jenis hubungan posisi. Perwakilan kata yang dibentuk dalam yaitu seekor kucing di bawah meja. Proposisinya artinya posisi meja itu lebih tinggi atau vertikal.
atau lebih tinggi dari posisi kucing. Dan kucing ada di bawah meja. Kemudian representasi imajinernya atau gambarnya yang dibentuk akan seperti ini. Keterbatasan teori dual coding Alan Pavio. Teori ini tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa kognisi dimediasi oleh sesuatu selain kata atau gambar. Dalam hal ini, belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah kata-kata dan gambar adalah satu-satunya cara kita mengingat unsur-unsur, bahkan jika bentuk kode lain ditemukan. Keterbatasan lain dari teori pengkodean ganda adalah keadaan itu hanya berlaku untuk tes di mana orang diminta untuk fokus pada identifikasi bagaimana konsep-konsep terkait. Jika Anda tidak dapat membentuk hubungan antara kata dan gambar, akan lebih sulit untuk menyandikan dan mengikat kata tersebut di lain waktu mengingat kata tersebut di lain waktu. Ini membatasi efektivitas teori dari pengkodean ganda tersebut. Keterbatasan citra mental dan keterbatasan teori proporsional. Coba perhatikan gambar ini, pada gambar A ini, kemudian tutup gambar dan bayangkan gambar ini adalah gambar kelinci. Sebenarnya, gambar ini atau sosok yang ditampilkan di sini adalah sosok yang ambigu. Artinya, bisa ditafsirkan lebih dari satu cara. Coba perhatikan lagi gambar ini. Jika kita tutup setelah melihat gambar ini, dan kita bayangkan kelinci, maka gambar ini akan menyerupai bentuk kelinci. Tetapi, jika kita amati lebih jauh lagi, di sini, nah ini, jika kita menghadap ini adalah mulutnya, dan ini matanya, maka ini seperti bebek atau entok. Tetapi jika kita amatan dari sini, jika ini mulutnya, kemudian ini matanya, dan ini telinganya, dan kita membayangkan kelinci, otomatis gambar ini seperti kelinci yang sedang menoleh. Hal ini membuktikan bahwasanya gambar ini bersifat ambigu. Nah, ini adalah keterbatasan dari teori proporsional tersebut. Jadi dapat mengakibatkan gambar memiliki dua makna atau ambigu. Mungkin cukup sampai di sini dulu karena bab 7 ini materinya sangat banyak sehingga tidak bisa mempresentasikan dalam semuanya karena waktunya juga terbatas, hanya 20 menit. Cukup sekian dari saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.